Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Bobi Karomah dan Mulia Anissa Putra akan mempraktekkan praktikum termodinamika dengan memasukkan air 200 cc ke dalam panci. Lalu kita panaskan sampai titik didih 100 derajat Celcius. Kemudian ketika airnya telah mendidih, kita masukkan 1 sendok garam. Kemudian kita tambahkan juga 1 sendok gula. Lalu fenomena apakah yang akan dihasilkan? Mari kita lihat praktikum kami. Pertama-tama kita akan mengambil air di gelas ukur 200 cc. Ini sudah 200 cc ya. Kemudian sebelum kita panaskan kompor listriknya, kita akan mengukur suhu sebelum kita panaskan sampai mendidih. Karena ini musim dingin di Jepang, kemungkinan mencapai titik didihnya akan makan waktu. Karena untuk sebelum pemanasan juga suhu airnya itu rendah. Kita ukur ya. Ya, karena musim dingin Jepang, suhu air awal di sini di gelas ukur ini sebelum kita masukkan dan kita panaskan di kompor listrik, suhunya itu 14,8 derajat Celcius. Ya, langkah selanjutnya kita akan menyalakan kompor listrik, kemudian kita didihkan air 200 cc ini ke dalam panci. Kita masukkan dulu ya. Dan kita mulai untuk memanaskannya. Kita setting dulu timernya. Kira-kira berapa lama untuk mencapai suhu 100 derajat Celcius. Kita langsung saja nyalakan kompor listriknya. Kita juga masukkan ini langsung ke dalam panci. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya, suhu pelan-pelan naik. Saat ini berada di 36 derajat Celcius. Suhu sudah di 41. Ini juga karena kita menggunakan kompor listrik dan menggunakan panci khusus untuk kompor listrik, mungkin untuk mencapai titik didihnya itu lebih cepat. Sudah di 52. Dan proses pemanasan ini kita bisa disebut juga dengan proses entalpi ya, antara kompor listrik pemanas panci ini merambatkan energi kalornya ke panci hingga airnya mulai mendidih, mulai ada buih-buih. Sudah di 65. Dua menit ya.
masih 2 menit, sudah 77 derajat. Ketika suhunya sudah di 100 derajat atau dari titik ini juga bisa disebut dengan fase ini ya, fase cair, karena sudah ada antara molekulnya sudah ada energi kinetiknya. Sudah 87,5 derajat Celcius. Ini sudah 90 derajat, 90,7 derajat Celcius. Sudah 3 menit 7 detik. Kurang 4 derajat lagi mencapai titik tadi. Kita bisa sama lihat ya. Sudah 97, 98. Ini sudah mencapai titik tadi. Nanti ada perubahan volume juga karena ada gelombang uap dan tekanan uap juga ya. Sudah 98 derajat teman-teman. Dan 100. Oke, kita matikan ya. Oke, sudah kita matikan kompor listriknya, dan detik didihnya itu memakan waktu 4 menit 15 detik ya. 4 menit 15 detik. Kita lanjut masukkan garam 1 sendok ke dalam air mendidih ini. Ini garam ya. Kita masukkan. Kita lihat teman-teman, ketika kita memasukkan garam, ini langsung menaikkan ya, menaikkan tekanan uap. Ini juga bisa disebut boiling point elevation ya, atau sifat kolikatif larutan. Ini disebabkan karena ada diosiliasi ionik antara Na+ sama dengan dan Cl-. Di sini juga kita menemukan fenomena uap ya. Ketika kita masukkan garam 1 sendok makan ke dalam air mendidih. Seperti itu. Dan langsung saja saya buang air ini, kemudian saya akan memasukkan 1 sendok gula ke dalam air mendidih. Kita cuci dulu airnya, pancinya maksud saya. Kita tuangkan lagi 200 cc ke dalam panci. Kita nyalakan lagi kompornya, dan kita ukur lagi suhunya ya. Kita ukur. Ini masih rendah ya, karena belum mendidih. Di 22, 23,2 udah mulai naik. Cepatnya naiknya. Kalau udah panas, kompresnya cepat naik. Kita perlu ketahui juga, gula itu termasuk
apa ya namanya, senyawa kah, yang non elektrolit ya. Jadi titik didih gula itu lebih rendah dari garam. Kenapa demikian? Karena massa molar gula lebih besar dari garam. Gula juga tidak terdisosiasi ya kawan-kawan. Kita lihat saja nanti perbedaannya, nanti kan kita juga sudah bisa menyimpulkan ya antara garam dan gula. Suhunya sudah masuk ke 61,7. Kita kembali lagi ke ini, fase ini apa namanya, ada fase panas entalpi ya, energi panas entalpi antara kompor elektrik merambatkan kalornya ke panci hingga membuat air itu berbuih. Kita tunggu sampai 100 derajat sampai terjadi energi kinetik fase cair, kembali seperti kita memasukkan garam tadi. Ya teman-teman, kita sudah mencapai suhu 84,4 derajat Celcius, naik lagi 91,5. Kita tunggu mulai mendidih kawan-kawan. Ya, sebentar lagi sudah 99 derajat. Oke. Sudah di 100 derajat ya. Kita matikan. Dan langsung saja kita tambahkan 1 sendok gula, sendok makan ya. Seperti ini kita masukkan. Kita lihat teman-teman, ini sangat berbeda ya dengan garam ya. Karena gula ini non elektrolit ya. Jadi titik didih gula itu lebih rendah daripada garam. Sekian penjelasan dari saya, Bobi Karma dan Mulyadi Saputra. Bila ada kekurangan, tolong dosen pembimbing kami, Bapak Koril Anam, bisa untuk evaluasi hasil kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.